Shalom. Puji Tuhan, ini kali kedua ya saya datang ke gereja ini ya. Iya, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat teman-temannya, Pak Pelita Arnold dan Ibu ya, dan juga semua jemaat ya. Saya senang karena jemaat di Tengger ini saling mendukung ya. Sesama GKB katanya tidak boleh saling mendahului ya. Puji Tuhan ya, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya boleh berjumpa dan kita semua dalam kondisi sehat ya. Ini GKB yang Bapak Arne di sini namanya? Ini posnya. Oh, posnya Losari. Oke ya, posnya Losari. Oke, kita sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya undang teman-teman dari tim JKI ya, Mandiri Tunanetra. Kami akan menyanyikan dua pujian ya. Satu lagu Jawa, satu lagu Indonesia. Konsokan sama campur sarian. Yang pertama lagunya Persembahanku, yang kedua Kangen Gusti. Persembahanku dulu ya. Ya inilah tim kami Pak itu yang main biola itu persembahanku pertama, kedua Kangen Gusti. Yang main biola itu mahasiswa dari Indonesia. Mereka kan sejak kecil tunanetra juga anak sebetulnya. Mereka sudah praktek di RSBN di Jati di Malang. Mereka sama-sama tunanetra, tapi mereka mendampingi ya siswa-siswa yang belajar di RSBN Jati. Ya. Satu itu Deborah bisa berdiri, itu Deborah Guru Simanjuntak. Itu jurusan PLB. Kalau yang main biola itu Olivia jurusan musik. Mereka kuliah di UNESA di Surabaya semester 6. Mereka ya sedang praktek. Mas Budi ini yang main gitar. Terus yang cemnya itu Mas Manyo ya, yang main ini hasilnya Mas Adria juga mengalami baru tunanetra. Tunanetra berapa tahun Mas Adria? Tahun 2019. 2019. Dulu kuliah di mana? Dulu di Politeknik Negeri. Oh, di Politeknik Negeri. Jadi dalam perjalanan kuliah mengalami ya, penurunan kesehatan. Masih low vision kalau siang masih bisa berjalan walaupun tidak ya, maksudnya masih ada terbatas tapi masih bisa. Tapi mereka orang-orang muda yang juga rindu. Selama ini mereka bersemangat di depan kita di JKI Mandiri Tunanetra ya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita menyanyikan pujian ini. Mari dipersilakan. So
setia. Matur nuwun, terima kasih teman-teman. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah memasuki minggu Prapaskah ya. Sebentar lagi kita masuk minggu sengsara. Nah Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang harga mengikut Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika ingin memiliki satu benda atau barang yang berharga, tentunya ya dana yang dipersiapkan harus cukup dong. Beda kan kualitasnya barang KW sama barang yang ori, nggak sama. Barang yang ori, yang asli, tentu ada garansi dari perusahaan secara resmi. Ya. Dan ada jaminannya. Tidak hanya yang garansinya yang lama, tapi kualitas barangnya juga bagus, bisa dipakai bertahun-tahun. Bahkan kalau orang-orang yang kaya, para artis, kolektor, ya itu ya mengoleksi barang-barang itu sampai beberapa puluh tahun nanti barang itu akan menjadi barang yang bernilai mahal. Beda dengan barang KW ya, atau barang ciprakan, imitasi, kelihatan bagus sementara waktu, tetapi setelah hari-hari berlalu, ya barang itu akan memudar, warnanya mungkin, kualitasnya mungkin, bisa sobek, bisa retak, bisa pecah, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu tanpa batas. Segenap hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Tidak hanya pribadinya, tapi seluruh yang dimiliki, waktu, kesempatan, profesi, ya, keberhasilan, nama besar, termasuk harta benda yang dimiliki. Tapi orang-orang Kristen yang KTP seringkali ikut Tuhan itu asal-asalan. Kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada kebutuhan, ya, dia baru datang menangis, ya kelihatannya sedih, ya kelihatan sungguh-sungguh doanya, atau datang ke Bapak Pendetanya, gembalanya untuk minta didoakan. Tapi hari-hari selanjutnya ketika selesai masalahnya, dia pergi, tidak kelihatan badan hidupnya. Ada banyak orang-orang Kristen memanfaatkan Tuhan oleh karena kebutuhan jasmani. Orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen yang belum dewasa, orang-orang Kristen duniawi yang masih memandang ibadah itu untung dan rugi, tapi tidak benar-benar mencari Tuhan, Sang Pemilik hidup, sumber hidup itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Bapak Ibu jangan menganggap bahwa semua orang Kristen itu baik, semua orang Kristen itu mengasihi, semua orang Kristen itu rajin, semua orang Kristen itu setia. Tidak. Ada orang Kristen karena faktor keluarga sejak di kandungan sudah Kristen, sehingga nilai kekristenannya ya hanya sekedar tradisi. Karena orang tuanya Kristen, dia harus jadi ikut Kristen.
Tetapi secara pribadi dia belum mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kualitas iman yang perlu dipertanyakan. Kadang muncul di gereja, kadang tenggelam, hilang bersama dengan riuhnya dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita ini adalah orang-orang Kristen yang berkualitas, atau kita ini orang-orang Kristen yang kambing, yang asli tapi palsu? Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, menunjukkan bagaimana caranya dia harus hidup untuk mengikut Tuhan. Tidak hanya sekedar ikut untuk mendapat berkat secara jasmani, kesehatan, kemakmuran, rumah tangga bahagia tanpa masalah, tidak mengalami sakit, ya. Pokoknya hidupnya running well, smooth terus, tinggal di dalam zona nyaman. Ketika terusik masalah sedikit sudah goncang, sudah bingung, sudah lari ke sana kemari, tidak kokoh, tidak kuat imannya. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 16. Kita baca ayat 24 dan 25. Mohon dibacakan ya. Kita baca ayat ini dulu. Yang sudah ketemu, monggo dibacakan. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Matur nuwun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Siapa murid? Adalah para pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus? Kalau dia di jemaat mula-mula itu ya dikatakan Kristen, Kristus kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah Kristus kecil. Wajah Kristus itu terpancar melalui rupa, perkataan, hati, dan sikap hidup kita, tindakan perilaku kita, tercermin di dalamnya. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku. Saya percaya Bapak Ibu di sini ada Bapak Pendeta Arno, ya ada Ibu Rini, ada Dulur Martin, ada adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang sudah sangat lama mengenal Tuhan dan hidup sampai hari ini, itu pun karena anugerah. Bapak Ibu Saudara dipercaya oleh Tuhan untuk melayani, untuk sehat, untuk memiliki sesuatu, kesempatan, pendidikan, ya, nama, dikenal di lingkungan masyarakat. Itu adalah anugerah. Tapi apakah orang yang mengikut Yesus, anak-anak Tuhan itu cuma hanya sekedar rajin ke gereja, ya, setiap hari Minggu mengikuti pertemuan di tengah minggu, baik itu doa sepakat, doa saat teduh, atau mungkin ya pelayanan-pelayanan yang lain, penginjilan, doa keliling, atau persekutuan di Angger ini, gitu ya, untuk umat Tuhan dan sebagainya. Apakah cukup? Barang siapa mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini
Karena situasi kondisi dunia yang berkembang, yang sedang terjadi, ya, krisis global, energi, pangan. Apakah di Tengger ini harganya beras murah? Ya? Apa ya podo mahal? Sama ya. Saya percaya kalau harga beras mahal, tetap kentang. Saya ini belajar loh Bapak Ibu, mencoba nggak tergantung. Iya, saya itu kalau di rumah ya rebus kentang, rebus singkong, telok, ya manuk. Tapi makan seharian nggak makan nasi, ya nyaman itu. Tapi kadang kita ini kan sudah kebiasaan tergantung. Nggak ada nasi katanya belum makan. Padahal bisa piring ngunjuk, waduh makan. Nah mau makan apa? Makan angin. Lalu sampai ngunjuk kenang itu, aku mau durung makan. Oh maksudnya durung makan sego. Lali, wah, lo kok kalahin mbak. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa orang Kristen yang anak Tuhan mengikut Yesus, gairahnya dari dulu sampai sekarang tetap sama. Rohnya tetap menyala-nyala. Jangan padam. Walaupun Tengger ini ya, anjes. Tapi kan sudah terbiasa. Tapi kan roh di sini kan harus tetap menyala-nyala. Api Tuhan tidak boleh padam. Harga mengikut Yesus yang pertama, Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, yang pertama menyangkal diri. Waduh, abot Pak Yono, menyangkal diri. Menyangkal diri begini, Bapak Ibu itu iso belanja seakeh-akeh, tuku apa ae, tapi Bapak Ibu itu enggak wis. Daripada duitku tak tukokno barang iki barang iku, kok nek wis suwe ya bosen. Tukokno panganan yo ora bertahan berhari-hari, kok nek mari ya wis kedaluwarsa ya gak kena dipangan malah mengandung racun. Kan semua terbatas, daripada duitku, uangku. Tak pakai untuk hal-hal yang hanya jasmani atau menyenangkan daging. Tak pakai untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Contoh seperti ya, membuat Alkitab bahasa Tengger gitu ya. Wah, supaya wong Tengger itu bisa kenal itu bosone iki lho ana Alkitab, ana firman Tuhan bahasa Tengger. Pak Arno ini saya perlu dikasih itu Alkitab bahasa Tengger, Pak. Ya. Saya nunggu itu. Ya. Nah, gitu. Ya. Saya senang kapan itu saat ditelepon sama Mbak Grace Sumilan, ya. Kan sudah menulis buku. Salah satunya narasumbernya minta saya. Ya udah, saya tahu apa yang saya tahu ketika beliaunya almarhum Bapak Pendeta Oscar Sumilan masih hidup, ketika saya dengan Dulur Martin masih sama-sama muda, ketika ya Pak Arno itu ya masih sekolah gitu ya, duduk dari sini ke Tosari dan sebagainya. Terus masih muda-muda lah pokoknya, masih gengsi-gengsi gitu ya, atau milenial gitu ya, masih seperti itu. Ya Mbak Grace, saya dukung, saya senang. Nanti kalau sudah diterbitkan, jangan lupa ya saya dikirimi. Nah Bapak Ibu menyangkal diri, walaupun kita bisa, kita mampu melakukannya, termasuk melakukan hal-hal yang berdosa, mengingini suami orang, istri orang, mengingini miliknya orang lain, punya kesempatan untuk berselingkuh, berzina, punya kesempatan untuk mencuri, untuk
menyangkal diri itu harus mematikan keinginan daging, seperti apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes ya, pasal 1 ayat 15 sampai 17. Gitu ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu tidak boleh ya dihidupi, tapi harus disangkal. Karena seperti firman Tuhan katakan, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi cinta, akar segala kejahatan itu cinta. Bapak Ibu boleh memakai uang, tapi untuk cinta itu yang tidak boleh. Cuma kita membutuhkan uang, tapi cinta kepada uang itu yang dilarang. Karena itu akar dari segala kejahatan. Kejahatan apapun, orang sampai bisa membeli kedudukan, membeli tahta. Orang tidak mau ya kekuasaannya selesai. Caranya bagaimana? Dia beli dengan segala daya upaya, dengan kekuasaan, dengan uang. Pun juga Bapak Ibu mungkin kelihatan sepele ya, kayak di gereja, di masyarakat. Kalau Bapak Ibu di sini para pendidik juga ya, kelihatannya aku kan ini pekerjaan Tuhan. Tapi jangan salah loh Bapak Ibu, di antara satu dengan yang lain ada itu gesekan. Walaupun mungkin kecil-kecil nilainya, orang bisa terjebak cinta akan uang, bisa menyikut teman, menyingkirkan, bisa membuat laporan palsu, ya, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, menyangkal diri itu harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi harga mengikut Yesus tidak murah. Keselamatan itu memang gratis, tapi tidak murah. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, karena harganya itu sangat mahal. Harganya itu adalah senilai Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi begitu, tidak bisa dinilai oleh apapun. Makanya ketika ada seorang yang penyamak kulit, ya Simon namanya, ketika dia tahu tentang karunia yang diberikan Allah, mau membeli, ya Rasul Petrus katakan, mampuskah kau dengan uang? Dipikir dengan uang kamu bisa membeli karunia, memberi keselamatan. Tidak bisa. Keselamatan itu hanya dapat didapati melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, kata Roma ayat pasal 10 ayat 9-10. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harga mengikut Yesus yang pertama harus menyangkal diri. Kalau orang belum bisa menyangkal diri, itu dipertanyakan dengan tanda tanya besar. Apakah kekristenannya selama ini hanya sekedar agama, KTP? Pasti Bapak Ibu Saudara pernah sering mendengar bahwa agama tidak pernah menyelamatkan manusia. Agama itu hanya membuat orang yang sekedar jadi baik, ngerti syariat, hukum-hukum, aturan. Tapi toh orang yang beragama pun melanggar banyak aturan. Lalu mereka dengan hasil korupsi, hasil kejahatan berusaha nyogok Tuhan dengan duitnya. Ya, tidak bisa. Kita tidak menuduh agama yang lain, tapi di dalam kekristenan
Di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada keselamatan bisa disokong, bisa dibeli, tidak bisa. Kita harus menyerahkan hidup ini dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya, dimiliki oleh Tuhan atau dimiliki oleh dunia. Ya, jadi harga mengikut Yesus yang pertama menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Wah, berat ya, Fer. Yono. Ya memang orang memikul salib itu berat. Ini ada gambaran gitu ya. Buat cerita. Ada dua orang yang mengikut Yesus. Oh, mereka rajin ke gereja beribadah. Ya. Suatu saat Tuhan katakan, kamu harus memikul salibnya. Salibmu masing-masing dia pikul bawa. Ketika perjalanan baru sepertiga, yang satu tetap walaupun berat tetap dipikul terus dibawa. Walaupun mungkin keringat bercucuran, ya sudah mungkin lelah langkahnya. Yang satu, temanku ini bodoh, berat terus dipikul. Ya sementara dia juga bawa salib. Lalu dia katakan, Tuhan, kau tahu ya, aku kan enggak kuat ya membawa salib sebesar ini. Lalu mulai dipotong, ya sedikit, jadi enteng. Jalan dia, harus jalan dahului temannya. Tapi sementara temannya tetap ya, berjalan walaupun tertatih-tatih. Lalu jalan mulai mendaki. Temannya yang tadi membawa salib, yang berat terus dipikul. Dia juga mulai kelelahan. Wah, temanku ini bodoh banget ya. Ini jalan naik, kalau begitu besar dipikul. Lalu dia, Tuhan, kau tahu jalannya menanjak, lalu dipotong lagi. Wah, jadi ringan ini, bisa naik, bisa. Ditinggal temannya. Sementara temannya terus berjalan dengan kadang terjatuh dan sebagainya, dia terus pikul. Yang satu ini juga begitu, semakin lama semakin berat, padahal sudah potong. Tapi yang satu tetap setia walaupun tertatih-tatih, terluka, tetap dia setia, pikul. Yang ini, temanku memang bodoh banget. Jalannya semakin menanjak dan hampir sampai puncak. Tadi yang sudah terluka berat, sering jatuh, berpeluh, udah tetap aja dipikul dengan setia. Yang satunya, Tuhan, sekali lagi ya Tuhan. Lalu engkau tahu kekuatan dipotong salibnya, tinggal pendek. Lalu sampailah mereka ke puncak. Walaupun yang tadi salibnya pendek, aku sudah sampai. Wah, temanku itu memang ya orang nggak punya otak, jalannya seperti ini dibawa. Tuhan kan ngerti, Tuhan kan tahu kekuatan kita. Diem aja Tuhan. Lalu sampailah puncak. Lalu Tuhan ngomong, sekarang taruh salib di antara jurang. Tadi yang ikut salib berat lalu ditaruh salibnya sampai antara jurang sini dan sana. Yang dipotong karek satu gel. Apa yang digawe? Kecemplung. Bapak Ibu, banyak orang Kristen seperti itu, minta permakluman dari Tuhan. Berat Tuhan, gak mampu Tuhan. Wis kompromi dengan dunia ini. Oh iya wis saleh kalau Tuhan, gak usah saleh-saleh, gak usah semangat-semangat. Kayak kita sih perlu bersenang-senang, cuma ning gereja muji Tuhan,
melayani Tuhan, kesana kemari ikut kegiatan beribadah, menginjil, berdoa. Apa? Kuno ini. Enggak apa-apa kuno. Orang udah enggak wong anak sekarang enggak ada orang dulu, orang kuno itu. No. Kadang-kadang kan anak-anak kan gitu. Oh, bapak ibu itu kuno. Gak ngerti, kowe gak ana wong kuno le. Nduk. Ono jenenge apa? Bocor ndi kowe. Iso ngarani bapak mbok mungkin kuno. Anak-anak kan kadang-kadang gitu. Menganggap orang tuanya kuno. Padahal ajaran firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi dan hidupmu bahagia. Jadi yang merasa sudah pintar dan kuliah, orang tuanya gak ngerti les dengan itu tulisan, buta huruf, tapi doa lompong di gereja setia. Sementara anaknya sih dari sekolah pintar. Oh ibu bapak gereja ini ngomongnya apa sih? Maksudnya itu kowe bisa sekolah, bisa membandani awakmu, bisa sekolahmu dhuwur, bisa duwe omah dan sebagainya. Itu hasilnya. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan pernah mengecilkan arti memikul salib di dalam hidup kita. Hanya karena kesulitan, hanya karena tantangan, hanya karena molokan, hanya karena pandangan, pergaulan. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudara, khususnya adik-adik yang masih muda, jangan salah memilih jodoh. Jangan salah, karena itu menentukan tempatmu di mana suatu kali kelak. Jangan pikir cuma hanya senang secara jasmani, karena punya suami, punya istri yang ganteng, yang cantik, yang kaya, yang bisa memenuhi secara ekonomi. Tapi sampai kapan? Umurnya manusia kan 70. Kalau kuat 80. Apa? Anugerahnya apa? Penderitaan, kesusahan, itu kata pemazmur. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai tadi seperti dua sahabat tadi nganggap temannya bodoh karena memikul salib terus memikul salib, susah Tuhan Yesus ini gereja terus, gereja raiso keimanan, keimanan mergawi berdoa, usaha, seperti itu. Kalau gereja berlebih bisa memberi makan, bisa ya menyantuni orang-orang gitu. Kan sekarang banyak itu ya, dari gereja sudah diberkati, masak berapa nasi bungkus dibagikan kepada mereka yang tidak mampu dan sebagainya. Kalau mungkin di negeri ini ya hampir kita jarang ditemu. Tapi kalau di kota, di bawah sana ada banyak seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun zaman sudah modern, canggih sekalipun, manusia bisa pergi ke angkasa luar, bisa membangun ya stasiun angkasa luar, bisa piknik seperti Elon Musk itu ya, dengan perusahaannya menawarkan jasa untuk piknik keluar angkasa, ke bulan, ke planet Mars dan sebagainya. Bisa manusia kesana menganggap salib itu kebodohan, katanya firman Tuhan. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Justru itulah kehidupan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sekalipun dunia mempertawakan kita dengan kondisi seperti ini, ayo tetap pegang salib Kristus. Tetap percaya Tuhan Yesus apapun kondisinya. Zaman boleh berubah. Ya, semakin cepat teknologi juga akan semakin cepat berubah. Tapi tetap jangan pernah anggap bahwa salib itu sudah kuno. Salib itu sudah tidak berguna lagi. Justru melalui salib Bapak Ibu
saudara diselamatkan. Amin. Bapak Ibu saudara ada di tempat ini sampai hari ini itu karena salib. Jadi karena itu Bapak Ibu hargailah salib. Kalau karena melalui salib Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia membayar dan harganya lunas. Tidak lagi berhutang. Makanya Bapak Ibu bersyukur, Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus. Ya. Yang terakhir harga mengikut Yesus. Ya. Kita baca dari ayat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah mengambil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Ya, matur nuwun beri. Oleh karena itu Bapak Ibu, tanpa kekudusan seorang tidak akan pernah sanggup untuk melihat Tuhan. Melihat Tuhan mungkin tidak dengan mata jasmani, tapi dengan mata hati, mata batin kita. Tidak apa-apa Bapak Ibu kalau tidak mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi, punya karunia seperti itu, tidak apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu menjaga hidupmu kudus dan Bapak Ibu menjadi pelaku firman, Bapak Ibu sudah memenuhi perintah Tuhan. Kuduslah kamu sebab Aku kudus. Itu perintahnya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, harga mengikut Yesus yang pertama adalah menyangkal Dia. Apakah kita sudah mampu? Masih berjuang. Apakah kita sudah lulus? Belum. Kita masih terus berjalan, berjuang bersama-sama. Jatuh. Apakah Bapak Ibu mau memikul salib? Bapak Ibu kan salibnya Tuhan tidak pernah bisa dipikul. Salibnya kita masing-masing. Jangan merasa Bapak Ibu kuat, pintar, lalu mengecilkan kesetiaan teman sahabat di dalam satu tubuh Kristus di jemaat lokal. Walaupun mereka sederhana, tapi mereka setia, tidak banyak ngomong, tapi praktek hidupnya nyata. Dia tetap diolok, dihina keluarganya, dijauhi lingkungannya masyarakat, tetap saja mengikut Yesus. Dia pikul salib. Selain Tuhan tidak ada yang pernah mampu. Tapi jangan seperti orang yang bodoh tadi. Ketika kondisi sulit, salib itu akan sangat berguna. Tapi orang yang merasa dia pintar, celaka, pada akhirnya akan celaka. Dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Karena sudah terlanjur dengan keputusannya sendiri. Dia sudah memotong perintah Tuhan, kehendak Tuhan sudah dipotong-potong sesuai dengan kemauannya sendiri. Karena dia merasa dia pintar, merasa dia itu dikasih Tuhan, sehingga seenaknya dia memotong-motong firman Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Akhirnya dia tidak sampai kepada tujuan, celaka juga. Barang siapa katanya mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya 2:5 tadi Matius. Tapi barang siapa memberikan, mempersembahkan nyawanya, dia akan menerimanya kembali. Jadi orang yang mengikut Yesus tidak takut dia kehilangan nyawa. Kan di sini kita ini Indonesia masih sangat enak.
Kalau negara-negara yang di mana Injil itu ya penginjilan tertutup, oh aniayanya berat besar. Indonesia masih tipis-tipis lah, gitu tantangan. Apalagi di Tengger ini kan ayam tentu ya. Puji Tuhan luasan, gunakan waktu kesempatan ini. Memberikan nyawa itu artinya memberikan hidup kita kepada Tuhan. Nyawa itu kan ya berkaitan dengan hidup. Jadi ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, katanya Roma 12 ayat 1, itu ibadah kita yang sejati. Nah itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu jemaat di PKB Gemoyo ini, Mororejo ini, ya, kita percaya apa yang dulu sudah dibuka Tuhan di tempat ini melalui hamba-hambanya, termasuk hambanya Bapak Pendeta Oscar Sumira, diteruskan oleh anak-anak Tuhan dan Bapak Pendeta Arno sekarang ya, lalu melalui perjuangan ya. Tapi kita percaya pekerjaan Tuhan sudah diletakkan dasarnya, sudah ditancapkan di Mororejo ini, di Gemoyo ini, dan akan terus berkembang. Amin. Saya senang karena dulu waktu diresolusi waktu itu saudara-saudara kita dulu ya pernah diresolusi itu kan saya ada berdoa di sekolah itu, ada di sana. Jadi paling tidak saya tahu ikut bagian dari sejarah ya lahirnya jemaat di Gemoyo Mororejo. Ya, Bapak Ibu kiranya kita tetap dikuatkan. Ayo tetap setia, tetap mengikuti apapun harganya. Ya, harganya itu sangat kecil dibanding dengan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ya, sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian yang terbesar. Hati kasih yang terindah